Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku mau share aktivitas aku sejak sahur hingga berbuka puasa. Nah, ini diawali dengan video aku lagi unboxing, ada paket yang baru nyampai. Untuk paket yang pertama ini adalah panci yang bergagang ya, dari Premier. Sekarang aku lagi butuh banget panci yang bergagang seperti ini, yang ukurannya nggak terlalu besar, buat masak-masak mie ya. Jadi biasanya kan kakak Gali itu suka masak sendiri kalau mau masak mie. Dan Pak suami juga ya. Nah, ini karena bahannya terbuat dari aluminium dengan lapisan anti lengket. Jadi kalau mau masak mie yang dikasih dengan telur, itu telurnya aman ya, nggak bakal lengket di bagian dasar pancinya. Nah, karena aku nggak sabar untuk unboxing paket yang kedua ini, jadi untuk review pancinya nanti setelah aku membuka paket rak sepatu ini. Jadi ini adalah lemari sepatu dengan model rakitan dan bahannya terbuat dari bahan plastik. Aku pilih lemari sepatu ini karena lemari sepatu yang lama itu udah mulai berjamur, kemudian bagian pintunya juga udah seret ya untuk digeser-geser atau dibuka. Karena lemari sepatunya itu terbuat dari bahan serbuk kayu ya, yang dipadatkan gitu ya, atau yang dilapisi. Nah, makanya ini aku coba untuk pilih lemari sepatu yang harganya murah dan bahannya terbuat dari bahan plastik. Untuk link tempat pembelian barang-barang yang aku unboxing ini bakal aku taruh di description box. Siapa tahu nanti ada yang mau samaan. Nah, ini pancinya udah aku pasang gagangnya. Tapi untuk rak sepatunya karena aku butuh bantuan Pak suami, jadi ngerakitnya nanti sepulang dari aku dan Pak suami kerja. Ketebalan panci ini sekitar 2 mm dengan alas ganda dan memiliki lapisan anti lengket dan include langsung dengan tutup. Setelah sahur dan waktunya untuk sholat subuh. Dan tadi waktu sahur sengaja nggak aku videokan. Jadi aktivitas ini aku mulai setelah waktu sahur ya. Di waktu sahur itu aku jarang masak ya. Paling nyeplok telur atau goreng ayam atau goreng sosis. Pokoknya yang ringan-ringan aja. Karena masih ada sisa pada saat kita berbuka. Biasanya masih ada sambelnya, masih ada sayurnya. Jadi paling tambahan aja sih kalau mau masak di waktu sahur. Aku juga nggak terlalu banyak ya waktu makan sahurnya. Dikit banget. Paling yang aku banyakin itu adalah minum supaya nanti siangnya nggak lemes. Adik Gina juga susah banget ya buat sahur. Jadi biasanya adik Gina itu makannya sedikit. Tapi alhamdulillah adik Gina sampai sekarang itu full puasanya. Kalau kakak Gali sih aku nggak khawatir ya kalau nggak makan sahur. Misalnya minum aja atau makannya cuma sedikit karena kan badannya udah besar gitu. Terus makannya juga banyak. Biasanya kan kalau kakak Gali itu jam 10 atau jam 11 belum tidur, itu ia makan lagi ya. Oke, baiklah. Nah, tadi setelah sholat subuh, biasanya aku nggak tidur lagi ya. Bisa jadi aku ngelanjutin aktivitas aku di dapur untuk bersih-bersih peralatan makan yang habis dipakai waktu sahur. Atau juga kadang nyetrika pakaian ya yang mau dipakai untuk berangkat kerja atau untuk anak-anak sekolah. Nah, kadang juga kalau memang aku lagi mageran, itu biasanya aku manfaatin waktu buat edit video atau juga buat bales komen yang ada di YouTube maupun Instagram dan TikTok. Nah, ini panci barunya langsung aku cuci ya supaya nanti siang itu bisa aku pakai buat masak menu berbuka nanti. Sebetulnya cucian piring atau peralatan dapur yang kotor di pagi hari itu banyak banget ya. Gak hanya bekas makan pada saat sahur saja, tapi juga kadang bekas berbuka puasa ya.
Walaupun habis berbuka puasa itu aku langsung nyuci peralatan makan yang kotor, itu biasanya kan kita suka makannya ngulang-ulang ya, misalnya pulang tarawih itu makan lagi, atau ngemil lagi. Nah itu kadang nggak langsung aku cuci karena capek ya ke dapur terus. Jadi sekalian aja ya pas subuh hari baru ngelanjutin untuk bersih-bersih peralatan makannya. Oke, ini nggak kerasa aku udah selesai nyuci peralatan dapur yang kotor tadi dan aku mau buka gorden karena di luar ini cuacanya udah lumayan terang. Ini sekitar pukul 6 kurangan. Terus ini aku sempetin buat ngerapiin dan ngebersihin tempat tidur. Dan jangan gagal fokus ya ngelihat spray, sarung bantal, dan selimut yang nggak matching warnanya. Karena kadang misalnya aku ganti spray itu kadang bantalnya ada yang belum aku cuci juga gitu. Karena belum kotor. Jadinya itu ya belang-beling gitu warnanya. Sementara untuk bed covernya itu baru aku ganti karena bed cover yang seset dengan spraynya itu kemarin kotor karena ketumpahan air minumnya Degina. Nah ini suasana kakak Gali saat mau berangkat sekolah sekitar jam 7 kurang. Sementara aku itu juga udah ganti pakaian kerja dan siap-siap mau berangkat juga. Nah kalau untuk Adek Gina karena masuk sekolahnya jam 9 selama bulan Ramadan ini, jadi nanti berangkat sekolahnya itu barengan sama Pak suami berangkat kerja. Ayo, berangkat. Tas. Alin mamanti. Mamanti isalin dulu. Oke, baiklah lanjut. Ini aktivitas aku saat udah berada di tempat kerja. Karena hari ini masih jadwal USP untuk siswa kelas 12, jadi ini aku berada di ruangan sekaligus mengawasi anak-anak ya. Jadi udah beberapa tahun ini anak-anak ujian itu menggunakan Android dan menggunakan aplikasi Bismarck namanya ya. Nah, banyak kelebihan dari penggunaan aplikasi ini untuk ujian. Tidak hanya mengurangi penggunaan kertas atau mempermudah saat ujian, tapi juga mengurangi yang namanya kesempatan atau kecurangan ya untuk peserta didik membuka internet atau Google dan sejenisnya. Oke guys, ini aku mau ngawas dulu ya. Nah, hari ini itu aku agak sedikit sibuk di tempat kerja ya. Jadi udah berapa kali aku harus naik ke lantai 2, kemudian lagi ke bawah sampai berulang kali. Karena hari ini itu juga kebarengan dengan kegiatan simulasi untuk OSN tingkat kabupaten. Jadi sesekali aku itu ke bawah untuk memantau anak-anak, siapa tahu ada trouble dengan komputernya. Nah ini juga pada saat aku ke ruangan, itu ada 2 siswa yang bermasalah dengan komputernya ya. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari proktor maupun teknisi, semua kegiatan untuk simulasi hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun tadi sempat ada gangguan yang memang berasal dari pusat ya untuk sinkronisasi datanya. Lanjut aktivitas aku setelah pulang kerja, tadi aku baru saja mengantar anak-anak untuk berangkat mengaji dan sempat juga leye-leye sekitar setengah jaman dan gak berapa lama Pak suami pulang dari kerja ya. Terus aku minta bantuan Pak suami untuk masangin atau ngerakit rak sepatu yang tadi aku unboxing. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga perakitan untuk rak sepatunya. Ini dia hasilnya. Ini bagian depannya tutupnya transparan, jadi kita bisa melihat sepatu yang kita taruh di dalamnya ya. Aku pilih yang 4 tingkat seperti ini. Tingginya ini sekitar 65 cm. Dan ini aku udah taruh sepatu serta sendal yang sering aku pakai saja di dalamnya. Oke, baiklah. Menjelang sore ini aku lanjut masak menu untuk berbuka nanti. Nah, ini aku habis masak nasi dan aku aduk-aduk nasinya biar merata ya. Di hari puasa ke-8 ini, aku mulai agak sedikit bingung ya mau masak apa, baik untuk menu berbuka maupun buat sahurnya. Entah kenapa ya, apakah Bunda juga sama ya kayak aku? Dan biasanya juga kalau takjil itu suka beli di luar ya, tapi kali ini aku mau masak sendiri, aku mau bikin bakwan aja ala aku.
Dan untuk menu berbukanya, aku mau masak udang goreng tepung sama sayurannya itu katu bening aja. Karena akhir-akhir ini aku pengen ngebening aja ya sayur-sayuran, baik untuk berbukanya maupun untuk sahurnya, supaya gak bosan gitu ya. Karena selama bulan Ramadan ini, itu untuk ngebening sayur jarang banget. Kebanyakan itu aku ngesup, numis ya, oseng-oseng, pokoknya sejenisnya. Nah, tadi aku udah parut wortel, kemudian udah iris-iris kubis, dan ini aku masukin tepung bakwan sedikit ya. Kemudian nanti aku mau campur dengan gandum juga. Jadi tepung bakwan itu biasanya aku gunakan sebagai penambah rasanya ya, karena dalam tepung bakwan itu kayaknya udah ada bumbu-bumbu khusus untuk bakwan. Paling nanti aku tambahin sedikit garam aja, sama dalam sayurannya juga aku tambahin daun sup sama daun bawang dan telur. Nah, pertama-tama ini aku goreng dulu udang tepungnya, dan sambil nunggu udangnya ini matang, aku mau ngadon dulu ya untuk bakwannya tadi. Nah, ini daun bawangnya udah aku iris-iris dan udah aku masukin dalam adonan ya, jadi ini diaduk-aduk. Sengaja ini agak sedikit encer ya, nggak begitu kental supaya bakwannya itu nanti nggak begitu keras. Nah, kalau untuk bakwan, aku lebih suka bakwan yang nggak terlalu garing dan juga nggak terlalu tipis. Supaya nanti waktu bakwannya itu kita celupin ke cukom pempek, itu cukom pempeknya bisa ngeresep ke bagian daging bakwannya. Jadi kalau di sini itu makan bakwan itu lebih enaknya pakai cukom pempek ya, dibandingkan dengan menggunakan cabai rawit. Nah, itu tadi udangnya udah matang dan udah aku angkat. Terus minyak bekas goreng udang ini langsung saja aku masukin bakwan. Jadi bakwannya lebih enak rasanya ya, ada rasa-rasa udangnya gitu. Di tungku sebelahnya ini aku manfaatin buat bikin sambal. Nah, aku bikin sambalnya itu bukan dari bawang merah atau bawang putih yang dihalusin sama cabai, tapi ini aku gunakan bawang bombay sama bawang putih yang dihiris-hiris. Dan gak lupa ditambahi batang serai sama daun salam. Nah, ini setelah kita tumis-tumis, baunya harum, jangan lupa masukkan udang, karena di sini aku mau bikin tadi sambal udang ya, yang diorak-arik dicampur dengan telur. Di sini gak lupa aku tambahin cabai rawit giling, kebetulan ada stoknya di kulkas, dan diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Kalau udah dimasukin bumbu-bumbunya kayak garam, sedikit gula, ini baru aku masukin telur yang diceplok kemudian diorak-arik gitu ya. Aku nggak tahu ini namanya apa karena ini masakan ala aku. Tapi yang pasti ini rasanya enak ya, kayak sambal gitu. Kalau telurnya udah benar-benar matang, barulah diangkat. Nah, ini kita makan sama nasi hangat aja, ini rasanya udah enak ya, jadi udah cukup, nggak usah pakai apa-apa lagi. Pedesnya udah ada, proteinnya juga ada. Paling kita tambahin aja dengan lalapan atau dengan sayur yang direbus-rebus gitu. Pokoknya mantul deh. Nah, ini baru aku lanjutin buat masak cukom pempek untuk temennya bakwan tadi ya. Dan ini aku ambil endingnya aja. Terus di tungku sebelah tadi itu aku masak sayur katu bening. Oke, baiklah. Ini menjelang berbuka. Pak suami bantu aku untuk bikin es buahnya. Dan sementara anak-anak tadi pas pulang ngaji itu ketiduran. Dan sekitar jam 5-an tadi udah dibangunin tapi belum mandi. Ini adik Gina masih duduk di dekat meja makan ya untuk nunggu waktu azan tiba. Rambutnya kusut. Azan. Nah, kiranya suasana berbuka mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.